Pria itu melihat si preman diam-diam mencuri 3 kartu saat mengocok. Lalu pemilik toko baju memanfaatkan momen saat memotong kartu. Menggunakan tangan cepatnya mencuri 3 kartu as di depan semua orang. Tapi pria itu tidak membongkar aksi mereka. Malah langsung bertaruh $2.000 dengan percaya diri. Melihat sikap tenangnya, mereka mengira dia sudah masuk perangkap. Lalu ikut menaikkan taruhan. Padahal merekalah sebenarnya mangsa pria itu. Saat pria itu kembali bertaruh $5.000, mereka langsung ikut tambah taruhan. Tak disangka pria itu malah menaikkan taruhan jadi $10.000. Pemilik toko pun langsung tersenyum sinis. Karena dia tahu pria itu sudah tidak punya uang. Malam sebelumnya dia dan preman itu telah menipu istri pria itu, hingga menguras semua tabungan mereka. Tapi pria itu malah mengeluarkan kartu ban berisi $200.000. Begitu tahu uang itu hasil pinjaman lintah darat, istrinya langsung panik, dan memohon agar dia tidak terjerumus seperti dirinya yang kecanduan judi. Tak disangka pria itu malah berpura-pura ketagihan, dan mempermalukan istrinya di depan umum. Katanya dia sedang beruntung dan tidak mungkin kalah. Lalu menukar semua uang itu menjadi chip dan melempar ke atas meja. Orang-orang yang melihatnya bertaruh $200.000 tanpa melihat kartu, mengira dia hanya sedang marah pada istrinya. Tiba-tiba si preman dan pemilik toko bertengkar. Masing-masing mengklaim punya kartu bagus dan menyuruh yang lain menyerah. Melihat mereka bertengkar, pria itu sadar mereka bersekongkol untuk menjebaknya. Lalu dia berteriak menantang mereka untuk ikut atau tidak. Pemilik toko langsung membanting meja dan menaikkan taruhan. Preman itu juga ikut memasang, tapi dimarahi oleh pemilik toko. Meski begitu dia tidak peduli dan terus memaksa pria itu menambah taruhan. Pemilik toko juga mengejek apakah pria itu masih punya uang. Tak disangka pria itu malah menyuruh pelayan mengambil $1 juta, lalu mengeluarkan sertifikat rumah dari tas. Istrinya langsung berlutut dan memohon agar dia berhenti. Katanya jika rumah itu hilang maka keluarga mereka akan benar-benar bangkrut. Tapi pria itu dengan dingin mendorong istrinya. Orang-orang di sekeliling ikut menasihati agar dia tidak terjebak. Tapi pria itu dengan percaya diri mengatakan, hari ini dia pasti menang. Lalu menukar sertifikat rumah dengan $900.000 dan langsung all in tanpa ragu. Kerumunan pun mengira pria itu sudah gila. Preman dan pemilik toko terlihat sangat marah karena mereka tidak punya uang sebanyak itu untuk ikut bertaruh. Preman akhirnya memilih menyerah dan menggantungkan harapan pada pemilik toko. Pemilik toko melihat 3 kartu as di tangannya dan bingung. Namun karena tergiur dengan taruhan besar, dia pun menggigit bibir dan mempertaruhkan toko pakaiannya. Kemudian menukar chip dan membuka 3 kartu as di atas meja. Semua orang terkejut melihat kartu pemilik toko. Preman pun memuji trik curangnya semakin hebat. Pemilik toko mendengarnya langsung tersenyum bangga, lalu mulai mengejek pria itu. Kerumunan ikut merasa kasihan karena pria itu akan kehilangan segalanya. Namun saat pria itu membuka kartunya, semua orang terdiam dan syok. Pemilik toko langsung marah, lalu menatap preman dengan tidak percaya. Preman sadar bahwa kemungkinan muncul 3 as dan 235 secara bersamaan sangat kecil. Dia pun mulai curiga bahwa pria itu menggunakan trik curang. Pemilik toko buru-buru memohon agar bisa bermain satu ronde lagi. Tapi pria itu menolak mentah-mentah dan berdiri untuk pergi. Tiba-tiba si preman berdiri dan menuduh pria itu curang. Pemilik toko langsung bertanya kepada pelayan, apa yang terjadi jika seseorang ketahuan curang? Begitu tahu pelanggar harus mengembalikan semua uang dan tangannya dipotong. Pemilik toko pun girang bukan main. Tapi pria itu tetap tenang dan menjawab bahwa dia tidak curang. Saat diminta bukti, dia langsung mempersilahkan pelayan untuk memeriksa. Setelah dicek, tidak ditemukan hal mencurigakan. Pria itu pun tersenyum, lalu menatap pemilik toko dan berkata, sekarang giliranmu. Pemilik toko langsung kebingungan. Namun ucapan pria itu membuatnya langsung panik.